Shalom adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Sukacita sekali lagi bertemu di dalam ibadah minggu ini. Apa kabar adik-adik? Cikgu harap adik-adik selalu ada dalam keadaan yang sehat di dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita meneruskan ibadah pagi ini, mari kita berdoa. Adik-adik, ambil tangan dan lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami anak-anak-Mu datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi ini kami datang kepadamu menyerahkan kebaktian kami di dalam tangan-Mu. Pimpinlah kami dari permulaan, pertengahan hingga selesainya kebaktian ini. Kiranya kami diberkati semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama nyanyi ya. Tajuk lagu kita yang pertama, Setinggi-tingginya Langit. Oke, kita nyanyi. Setinggi-tingginya langit, tinggi-tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, dalam kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Yesus mengalahkan segalanya. Adik-adik, lagu kita yang seterusnya, lagu yang kedua bertajuk Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yaitu bertajuk Isnin Selasa.
Isning Selasa engkau tetap raja, Rabu Kamis engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap nyanyi jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap nafas jantungku Yesus segalanya. Selasa engkau tetap raja, Rabu Kamis engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap denyut jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap denyut jantungku Yesus segalanya. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Ciku berharap kita semua baik-baik dan sehat selalu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dan Ciku pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Allah yang kami kenal, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, pada hari ini kami akan belajar daripada firman-Mu dalam kitab Injil Yohanes. Kiranya Tuhan memberi kami hikmat, kepandaian dan akal budi untuk belajar daripada firman-Mu, dan di mana firman-Mu ini akan memberi hikmat, kepandaian dan akal budi kepada kami. Pimpin kami Tuhan dari permulaan pertengahan hingga selesai, biar nama Tuhan saja dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabar semua adik-adik yang ada di rumah sana? Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita dapat masih belajar daripada firman Tuhan. Pada minggu ini, Ciku akan membawa kita belajar tentang pribadi Yesus yang mengatakan bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup, ataupun aku adalah kebangkitan dan hidup. Oke, baiklah adik-adik, mari kita sama-sama membuka dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-44. Yohanes 11 ayat pertama sehingga ayat yang ke-44, dan Ciku akan membaca bagi kita semua. Yohanes 11 ayat yang pertama, perkataan besar di atas, Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyikanya dengan rambutnya. Dan Lazarus itu sakit, itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah mendengarkan bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-muridnya itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melimpari engkau, masihkah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, tetapi ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya itu, dan sudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus
saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di tempat kubur. Betania terletak di Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumahnya. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah yang memberikan kepadanya segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Maria, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau hal itu? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan mendatang ke dalam dunia. Dan sudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru, ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburkannya, melihat bahwa Maria sedang bangkit dan pergi keluar, mereka mengikuti dia karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setiba Maria di tempat Yesus berada dan ia melihat, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang kepadanya, maka masgulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia Engkau baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Betapa beberapa orang diantaranya berkata, ia akan memilihkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu berada di sebuah gua yang tutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus mengadakan ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan doa, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sekeliling aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah Yesus berkata demikian, berserulah mereka dengan sorak keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu
datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi." Nah, adik-adik, pada pagi ini kita akan bercerita tentang percakapan Tuhan Yesus dengan Marta dalam kasih ataupun dalam kisah mujizat Yesus yang telah membangkitkan Lazarus daripada kematian, yang sudah meninggal 4 hari lamanya. Nah, adik-adik, ketika Yesus mendengar bahwa kabar Lazarus sedang sakit, Yesus tidak pergi untuk menjumpai Lazarus yang sedang sakit. Tetapi Tuhan Yesus sengaja menunggu 2 hari lagi supaya dia dapat mengunjungi Lazarus. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus kita memiliki rencana yang sangat luar biasa dan indah dengan apa yang terjadi kepada Lazarus ini, yaitu supaya dia dapat bertindak dengan melakukan sesuatu kebaikan yang bukan seperti diingini oleh manusia. Nah, namun Tuhan Yesus ingin memperlihatkan kuasa-Nya yang begitu besar. Sebab sebelum mengunjungi Lazarus, Yesus telah mengetahui bahwa Lazarus sudah mati. Tetapi Yesus menunggu 2 hari lagi supaya dapat menjumpai Lazarus. Dan melalui kejadian itu, Anak Allah akan dipermuliakan dalam ayat yang keempat. Dan juga untuk memberi pengajaran yang sangat berharga akan pengenalan murid-muridnya tentang Tuhan Yesus, untuk mereka tetap percaya bahwa Yesus adalah sumber kehidupan. Dalam ayat yang ke-15 dia mengatakan, Yohanes 11 ayat yang ke-15 mengatakan bahwa, "Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Dengan demikian lebih bagiku supaya kamu dapat belajar percaya. Mari kita pergi sekarang kepadanya." Nah, ada yang dikasih Yesus Kristus. Kedatangan Yesus untuk mengunjungi ataupun melawat Lazarus bukan hanya untuk menyembuhkan penyakit Lazarus sebagaimana harapan dari Marta, namun untuk membangkitkan Lazarus daripada kematian. Ketika kita lihat Yesus datang, didapatinya Lazarus ini telah meninggal selama 4 hari. Percakapan antara Tuhan Yesus dengan Marta dan apa yang dilakukan setelah percakapan tersebut memberikan satu pengajaran bagi kita yang sangat berharga, yaitu kita harus percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dialah kebangkitan dan hidup. Nah, adik-adik, tidak ada kekuasaan yang lebih kuat daripada kematian, dan tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang dapat mengalahkan kematian. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus, Dia telah melakukan kematian manusia, karena kebangkitannya adalah kemenangan atas kematian. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-55. Nah, coba kita renungkan kembali pertanyaan Tuhan Yesus, sebagaimana yang Dia ditanyakan kepada Marta. "Percayakah engkau akan hal ini?" Nah, adik-adik, apakah kamu percaya bahwa Tuhan Yesus adalah kebangkitan, dan percaya bahwa Tuhan Yesus juga adalah kehidupan? Jika kita mengaku percaya, apakah kita memang sudah benar-benar mempercayakan hidup kita kepada kuasa-Nya? Dengan iman, bagaimana dengan iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup? Itu benar-benar mempengaruhi kehidupan kita sekarang. Apakah hanya dengan perkataan saja? Tidak. Tetapi dengan melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ingat adik-adik, tetaplah serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percayalah pertolongan pernyataan Tuhan tidak pernah terlambat.
Tuhan memiliki rencana yang begitu baik dan luar biasa. Sekalipun Marta mengatakan Yesus terlambat untuk memberi kesembuhan, tetapi Yesus memiliki rencana yang begitu indah untuk memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan, dan memberikan kemenangan. Tetap percaya kepada Tuhan adik-adik, bahwa Yesus adalah kebangkitan dan kehidupan. Mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, Tuhan kita adalah Tuhan kehidupan. Dia tidak hanya menciptakan manusia baru, tetapi juga membangkitkan orang mati. Karena itu adik-adik, marilah kita semakin mencintai hidup yang dianugerahkan Tuhan. Kita bersyukur kehidupan, anugerah, dan kita pelihara dan nikmati sebaik-baiknya. Mari kita berdoa dan Cikgu pimpin kita di dalam doa. Tuhan, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Kami percaya kepadamu. Tolonglah kami untuk semakin mencintai kehidupan dan lingkungan hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami percaya Tuhan menjaga melindungi kami semua. Biarlah kami tetap percaya, karena kami tahu bahwa Tuhan adalah kehidupan yang memelihara kami. Biarlah kami mencintai hidup kami yang dianugerahkan oleh Tuhan, dan kami mau bersyukur atas anugerah hidup ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang dapat menolong kami, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sampai sini sejak cerita kita tentang percakapan Tuhan Yesus dengan Marta dan tentang Lazarus. Sebelum kita menutupi ibadah kita pada hari ini, kita ada ayat hafalan. Ayat hafalan kita terdapat dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ya, itu ayat hafalan kita, oke? Yohanes 11 ayat yang ke-25 mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah, sampai sini saja persetujuan kita pada hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Jeng jeng jeng. Saya mau buat flashcard. Flashcard, sediakan bahan-bahan gunting, lidi, benang, tali ribbon, dan kotak emas jangan buang untuk dibuat flashcard. Dan saya gunakan bubble tape dan kertas warna. Itu saja yang saya gunakan. Coba lihat, ini flashcard. Flashcard saya buat ayat hafalan. Kita buat flashcard dan kita boleh bagi hadiah dengan kawan-kawan. Ini flashcard. Ini dalam hadiah ada flashcard, dan ini kita boleh sambungkan bersambung-sambung begini. Oke, kita boleh buat bunga dengan lidi dan benang. Ini kita boleh membaca ayat hafalan dalam flashcard. Dan ini kita boleh simpan macam ini. Ini gambar keluarga kita. Oke. Dan tidak boleh main-main dengan telepon. Oke, nanti kita sakit kepala
ataupun kita akan tidak dapat buat sesuatu. Oke, Dede. Sekian. Terima kasih.